Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berpresentasi tentang elektronika dasar, pengukuran tegangan AC dan DC, trafo, dan MOSFET menggunakan multimeter. Yang beranggotakan Fikri Mahenda, Ahmad Saifur Rahman, dan Ahmad Jelani. Yang pertama yaitu cara mengukur tegangan arus AC. Yang pertama dilakukan adalah kalibrasi dulu multimeternya, khusus multimeter digital, tidak harus. Yang kedua, atur posisi saklar ke saklar selektor ACV. Yang ketiga, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar ke 300 volt, khusus multimeter analog. Jika tidak tahu tinggi tegangan, maka gunakan tegangan tertinggi untuk menghindari kerusakan. Yang kelima, hubungan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Yang keenam, baca hasil pengukuran display multimeter. Cara mengukur tegangan arus DC. Kalibrasi dulu multimeternya. Yang kedua, atur posisi saklar ke selektor DCP. Yang ketiga, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar skala saklar ke 12 volt, khusus multimeter analog. Jika tidak tahu tinggi tegangannya, maka gunakan tegangan tertinggi untuk menghindari kerusakan. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Yang terakhir yaitu baca hasil pengukuran di display multimeter. Cara mengukur tegangan arus trafo. Yang pertama yaitu kalibrasi dulu multimeternya, khusus multimeter digital, tidak harus. Yang kedua, putar selektor multimeter pada skala ohm kali 1 atau kali 10. Hubungkan probe hitam multimeter pada tab 0 dari kumparan trafo, sedangkan probe merah dihubungkan dengan tab trafo yang lain, misal tab trafo 110 volt atau 220 volt. Lihat dan amati display atau jarum multimeter. Antara tab 0 dan tab 110 volt atau 220 volt, trafo harus menunjukkan hambatan tertentu, kurang lebih 100 ohm. Hambatan pada kumparan primer bisa berbeda tergantung dari diameter kawat dari kumparan primer tersebut. Biasanya kecil besar trafo, maka hambatan primer semakin kecil. Selanjutnya yaitu mengukur tegangan arus trafo. Multimeter pada trafo pada tab 0 trafo pada bagian kumparan sekundernya, sedangkan probe merah dihubungkan dengan tab yang lainnya secara beruntun satu persatu, misal 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan lain sebagainya. Lihat dan amati multimeternya. Apabila jarum multimeter menunjukkan nilai hambatan yang rendah antara 5 ohm hingga 20 ohm, maka trafo tersebut dalam kondisi baik. Namun, apabila jarum multimeter menunjukkan hambatan yang sangat rendah mendekati 0 ohm, maka trafo tersebut rusak karena mengalami hubungan pendek, atau jika multimeter tidak bergerak sama sekali juga menandakan bahwa kumparan trafo sekunder tersebut mengalami putus. Yang ketujuh, setelah pengukuran kumparan primer dan sekunder selesai, selanjutnya adalah menguji kebocoran pada inti trafo. Hubungkan salah satu probe multimeter pada bagian kumparan primer atau sekunder trafo dan probe yang satunya lagi ke badan trafo atau bagian inti dari trafo. Jika trafo dalam kondisi baik, seharusnya jarum multimeter tidak akan bergerak sama sekali. Sebaliknya, jika jarum multimeter menunjukkan hambatan tertentu atau malah menunjukkan nilai hambatan yang rendah, sudah pasti trafo tersebut rusak karena bocor. Hal ini karena berbahaya jika digunakan karena selain akan merusak rangkaian elektronika juga berbahaya ketika tersentuh karena akan mengalami kejutan listrik yang hebat. Langkah-langkah menguji MOSFET. Yang pertama yaitu atur multimeter analog pada posisi pengukuran ohm meter kali 10 ohm. Yang kedua, tempatkan probe tester warna hitam pada pin drain dan probe merah pada pin gate.
Ini akan melepaskan kapasitansi dalam MOSFET. Yang ketiga, selanjutnya probe tester warna merah tempelkan ke pin source, sementara probe hitam menempel ke pin drain. Yang keempat, dengan probe warna merah masih menempel pada pin source dan probe warna hitam menempel pada pin drain. Sekarang digunakan ujung jari Anda untuk menyentuh pin gate dan pin drain secara bersama-sama. Jarum multimeter analog harus bergerak menuju di sekitar posisi tengah pada indikator meter. Lepaskan probe tester warna merah dan pin source dulu sebentar, lalu tempelkan kembali ke pin source. Hasilnya, jarum multimeter analog harus bergerak menyimpang posisi tengah indikator meter. Yang keenam, untuk mengosongkan MOSFET kembali, lepaskan probe warna merah dan pin source. Kemudian tempelkan ke pin gate. Ini akan melepaskan kapasitansi dalam MOSFET lagi. Dan jika Anda menempelkan kembali ke probe merah pada pin source, probe hitam ke pin drain, maka jarum indikator meter tidak boleh bergerak karena Anda tadi sudah membuang dengan menyentuhnya probe warna merah ke pin gate. Yang ketujuh, jika Anda menemukan pergerakan jarum indikator multitester sesuai dengan pengetesan MOSFET di atas, maka artinya MOSFET masih normal alias bisa bekerja dengan baik. Dan jika jarum indikator multitester bergerak semua ke arah angka 0 dan tidak kembali, maka bisa dipastikan MOSFET sudah konsleting. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengkalibrasi multimeter. Yang pertama yaitu hidupkan multimeternya jika pada multi ada on atau off-nya. Kedua, kemudian putar saklar multimeter pada posisi home meter kali 1. Yang ketiga, selanjutnya pasang probe merah ke lubang multimeter yang berlambangkan plus dan probe hitam ke lubang multi yang berlambangkan min. Kemudian kedua ujung probe tadi kita tempelkan jadi satu. Yang kelima, lihat pergerakan jarum multimeter akan bergerak menuju angka 0. Namun, jika jarum belum berada di posisi angka 0, kita bisa memutar knob yang bernama home adjustment atau adjust sehingga jarum berada pada tepat di angka 0. Nah, ini gambar-gambar dari pertama trafo, probe multimeter, yang tadi yaitu MOSFET. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.